Welcome back to channel Todopedia, dan di video kali ini kita bakalan bahas tentang update terbaru dari saham PTBA. Kita bakalan bahas gimana kondisi terbaru dari PTBA, gimana prospek bisnisnya ke depannya, dan berapa sih harga wajar untuk saham PTBA. Itu semua kita bakalan bahas di video kali ini. Jadi buat teman-teman yang mau beli saham PTBA, lagi pertimbangin untuk buy saham PTBA, tonton video ini sampai habis untuk kalian bisa dapat tambahan insight dan juga kalian tahu nih berapa sih harga yang pas untuk beli saham PTBA. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa ya, jangan lupa subscribe channel Todopedia dan juga jangan lupa tekan lonceng notifikasi supaya kalian terus up to date sama channel Todopedia. Terus selain itu, jangan lupa juga untuk cek produk digital dan jasa digital yang gue punya di Linkit/Todopedia, atau kalian juga bisa cek itu di channel page Todopedia di bagian tab store, di mana di situ kalian bisa menemukan produk-produk dan jasa digital Todopedia yang bisa berguna buat investasi kalian. Dan kalian juga bisa join membership Todopedia, di mana di sini kalian bisa dapat extra benefit dengan harga yang terjangkau mulai dari 49.900 sampai 99.900 per bulan. Cara joinnya langsung aja masuk ke link yang ada di bawah ya, bit.ly/join membership Todopedia. Ya, kalian bisa join di situ. Nanti setelah kalian join ya, semua benefitnya itu ada di channel page Todopedia di playlist namanya video khusus membership. Di situ kalian bisa dapatkan semua benefit dari membership Todopedia. Oke, yuk langsung aja kalau gitu kita mulai ke videonya. Tes. Oke, kita bakalan bahas ya gimana sih kondisi terbaru, update terbaru ya dari bisnisnya PTBA. Kita bakalan bahas juga gimana sih prospek PTBA untuk kedepannya, apa aja potensi pengembangan bisnisnya PTBA, dan berapa sih harga yang wajar untuk kita beli saham PTBA untuk tujuan investasi. Nah, pertama kita bakalan bahas untuk kondisi terbaru dari PTBA ya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk kapasitasnya, untuk volume produksi itu bertumbuh 16% year on year ya. Artinya PTBA ini dia kapasitas untuk memproduksi batu baranya itu semakin lama semakin besar, dan ini tentunya sesuatu yang bagus. Ya, begitu juga untuk volume angkutan, coal transportation-nya itu tumbuh 9% year on year, yang artinya kemampuan PTBA dalam mengangkut batu bara ya, kapasitas logistiknya itu juga semakin lama semakin besar, dan itu diikutin juga sama volume penjualan yang tumbuhnya sampai 8% year on year. Ya, jadi untuk produksinya tumbuh 16%, angkutannya tumbuh 9%, dan penjualannya tumbuhnya 8%. Jadi overall, ya, dari segi kapasitas, ya, volume produksi, angkutan, dan penjualan PTBA ini semuanya bertumbuh. Ya, nah dengan volume penjualannya bertumbuh, itu ngebuat revenue-nya PTBA bisa bertumbuh 4% year on year. Ya, jadi meskipun belakangan ini teman-teman lihat ya harga batu bara itu lagi cenderung mengalami downtrend, ya, tapi dengan volume penjualannya itu naik, itu ngebuat revenue-nya PTBA itu bisa bertumbuh. Nah, tapi ternyata untuk cost atau pengeluaran ini tumbuhnya bisa lebih besar ya, 11,8% year on year. Ya, nah itulah yang ngebuat net profitnya PTBA turun sampai 59% year on year. Jadi laba bersihnya PTBA tahun ini itu menurun. Ya, itu disebabkan karena pengeluarannya itu naiknya lebih besar daripada kenaikan revenue-nya. Dimana pengeluarannya, ini kalau kita lihat untuk cost breakdown-nya ya, pengeluarannya PTBA itu didominasi dari jasa mining service ya, jasa pertambangan. Terus juga untuk transportation. Ya, jadi penyebabnya ya, kenapa pengeluarannya PTBA itu bisa naiknya lebih besar daripada revenue-nya, itu paling besar dikontribusiin dari pengeluaran untuk mining service dan juga transportation. Ya, terutama untuk mining service-nya ya. Logikanya gini teman-teman ya, ketika volume produksi itu bertumbuh seperti yang tadi kita udah lihat, artinya kan butuh jasa pertambangan yang lebih besar dong kapasitasnya dong. Ya kan? Dia butuh jasa pertambangan yang lebih besar kapasitasnya untuk gali tanahnya. Gitu ya. Terus untuk transportation, dia juga butuh biaya transportasi yang lebih besar dong. Dengan volume angkutannya itu naik, artinya biaya transportasi yang harus dikeluarin sama PTBA itu juga semakin lama semakin besar. Gitu ya. Nah, itulah yang ngebuat pengeluarannya naiknya lebih besar daripada revenue-nya. Dan itu berimbas ke net profit-nya yang turun 59% year on year. Gitu ya. Jadi dari segi penjualan sebenarnya PTBA ini dalam kondisi yang bagus banget ya, dimana di tengah harga batu bara yang belakangan ini mengalami penurunan, dia masih bisa numbuhin penjualannya itu sebesar 4%.
Ya, nah dengan net profitnya turun, ya menurut gua buat teman-teman yang mau pakai strategi dividen investing, menurut gua mulai agak waspada ya, karena kalau misalnya net profitnya turun, ya tentunya untuk dividen tahun depan itu juga akan mengalami penurunan. Jadi buat teman-teman yang mau pakai strategi dividen investing, ya menurut gua coba diperhatiin lagi bisnisnya, ya coba dipertimbangin lagi, dan menurut gua untuk PTBA ini teman-teman mulai agak waspada. Nah sekarang kita bakalan lihat ya gimana sih potensi dividen untuk PTBA. Ya PTBA ini kan terkenal saham yang bisa bagi dividen dengan yield yang gede banget. Ya, nah kita bisa lihat di sini kalau kita pakai EPS di tahun 2024, ya full year tahun 2024 itu EPS-nya di 443. Nah, kalau kita pakai estimasi dividen payout ratio 75%, yang mana dividen payout ratio 75% ini adalah payout rasionya PTBA dari beberapa tahun terakhir, kita dapat dividen per share-nya itu sebesar 332,25. Nah, kalau kita beli saham PTBA di harga sekarang nih, per video ini dibuat di 2410, itu kita bisa dapat potensi dividen sampai 13,8%. Nah, ini dividen yield yang jumbo. Dan ini cocok banget buat teman-teman yang memang cari saham-saham yang bisa bagi dividen dengan yield yang gede. Ya buat teman-teman yang lagi cari saham-saham yang bisa kasih cash flow rutin, ya dan cash flow-nya itu gede, bisa 13,8% dari investasinya, ya saham PTBA ini bisa dipertimbangin. Nah, tapi gue mau kasih kalian satu peringatan, satu warning, ya. Dimana dengan laba bersih PTBA ini ngalami penurunan, tadi kita udah lihat ya penurunannya sampai 59%. Ya teman-teman yang dividen investor, kalian harus antisipasi penurunan dividen yang cukup signifikan untuk tahun depan. Ya dimana kalau misalnya laba bersihnya itu menurun sampai 59%, gitu ya, itu bisa ngebuat ya EPS tentunya juga akan turun. Ya jadi dividen untuk tahun depan, ya antisipasi jangan-jangan nih bisa jadi dividen tahun depan itu akan turun secara signifikan. Ya jadi gue kasih warning dari sekarang ya supaya kalian bisa lebih siap kalau tahun depan itu dividen yieldnya PTBA itu nggak akan sebesar 13,8%. Tapi harapannya ya PTBA ini dia kedepannya masih bisa ngembangin bisnisnya, ya labanya masih bisa bertumbuh gimana pun caranya gitu ya. Jadi dividen yieldnya itu kedepannya masih bisa gede ya, dan dengan kayak gitu kedepannya PTBA ini harapannya masih bisa tetap jadi saham high dividend. Nah sekarang kita bakalan bahas ya gimana sih ekspansi bisnis dari PTBA, apa aja yang dilakukan sama PTBA untuk dia ngembangin bisnisnya. Ya jadi PTBA untuk dia ekspansi bisnis ya, PTBA ini ada proyek pembangunan jalur kereta api dari Tanjung Enim ke Keramasan, yang mana tujuannya itu adalah untuk memperbesar kapasitas dari angkutannya. Selain itu, PTBA ini juga dia ngelakuin optimisasi untuk pelabuhan Tarahan dan Kertapati. Tujuannya juga sama ya, untuk meningkatkan kapasitas dari angkutannya. Ya, kita bisa lihat di sini untuk capacity optimization-nya untuk pelabuhan Tarahan sama Kertapati itu ditargetkan ya, untuk Tarahan itu bertumbuh kapasitasnya dari 27,5 juta ton jadi 28 juta ton. Untuk Kertapati itu tumbuh dari 8 ke 8,5 juta ton ya. Jadi PTBA ini mereka ini lagi ngembangin infrastruktur dan juga optimisasi infrastruktur mereka ya, infrastrukturnya, logistiknya itu dikembangin, dioptimasi, yang mana itu kedepannya berpotensi untuk ngebuat kapasitas PTBA dalam mengangkut batu bara itu semakin lama semakin besar. Dengan kapasitas angkutannya makin besar, itu tentunya berpotensi untuk ngebuat PTBA ini bisa ngejual lebih banyak batu bara. Dan itu tentunya bagus untuk potensi pertumbuhan bisnisnya PTBA dalam jangka panjang, ya, secara spesifik untuk bisnis batubaranya dia, gitu ya. Nah, cuman memang yang namanya penjualan itu tentunya juga tergantung dari permintaan batubara untuk kedepannya itu akan seperti apa, gitu ya. Apakah dia ini masih besar permintaannya, baik dari domestik maupun untuk ekspor, gitu ya, atau jangan-jangan ya untuk potensi batubara ini permintaannya itu kedepannya akan menurun. Nah, itu kita tentunya juga harus pantau terus. Tapi seenggaknya ya dengan dia ngembangin infrastruktur tambangnya, dia ngembangin kapasitas dari angkutannya, kapasitas logistiknya, itu berpotensi untuk membuat PTBA ini bisa semakin banyak menjual batubara untuk kedepannya, dan ini bisa berpotensi bagus untuk pertumbuhan bisnisnya PTBA dalam jangka panjang, gitu ya. Nah, bicara soal batubara, kan kita tahu juga ya batubara ini ya kemungkinan pelan-pelan akan mulai diganti dengan renewable energy atau energi terbarukan. Bicara soal renewable energy atau energi terbarukan, PTBA ini dia juga udah punya beberapa proyek renewable energy
di mana dia ini partner ya dengan beberapa BUMN untuk ngebangun solar power plant atau pembangkit listrik tenaga solar atau surya. Ya, PTBA ini dia partner dengan beberapa perusahaan BUMN kayak PT Timah Industri, Jasa Marga, Semen Batu Raja, Semen Padang, dan dia ini juga punya lahan yang bekas tambang, jadi lahan yang dulunya itu tambang. Di situ dia juga bangun proyek renewable energy. Jadi PTBA ini serius banget ya untuk dia transisiin bisnisnya dari batu bara ke bisnis renewable energy. Ya, jadi dia ini serius juga untuk menuju net zero emission. Gitu ya, dan kapasitas dari solar power plant-nya itu totalnya sebesar 1,02 megawatt peak. Ya, jadi PTBA ini menurut gua untuk jangka panjang ya, sustainability-nya masih cukup bagus, dimana kalaupun ya nanti batu bara itu mulai ditinggalkan, orang-orang itu udah mulai masuk ke bisnis renewable energy, ke energi hijau, gitu ya, energi terbarukan, PTBA ini bisnisnya itu juga masih bisa sustain dengan dia udah punya proyek renewable energy, dengan dia udah punya pembangkit listrik tenaga solar, ya, artinya PTBA ini dia juga masih bisa menghasilkan energi listrik. Selain dari pengembangan kapasitas logistik dan juga proyek renewable energy, PTBA ini juga dia lagi ada proyek untuk hilirisasi batu bara, di mana dia kerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN untuk proyek konversi batu bara itu menjadi artificial graphite dan juga anodesite. Nah, menurut gua ini cukup menarik teman-teman ya, di mana artificial graphite dan anodesite ini adalah bahan baku untuk baterai lithium ion untuk kendaraan listrik. Ya, jadi PTBA ini dia lagi cari cara gimana caranya untuk konversi batu bara, ya, konversi batu bara untuk jadi sesuatu yang berguna untuk industri EV. Dimana kita tahu sendiri industri EV ini lagi berkembang banget ya belakangan ini, dan memang untuk kedepannya, untuk jangka panjang, industri EV ini masih punya potensi pertumbuhan. Gitu ya. Nah, kalau proyek ini berhasil, ya, seiring dengan industri kendaraan listrik ini dia masih bertumbuh, artinya ya permintaan untuk baterai lithium ion itu kan juga akan meningkat. Nah, dengan kayak gitu permintaan untuk bahan bakunya kan juga akan meningkat gitu ya. Jadi dengan permintaan untuk baterai lithium ion ini meningkat, kalau ini berhasil, ini pun juga bisa ningkatin permintaan dari batu bara dan tentunya bisa ningkatin nilai jual dari batu bara. Jadi batu bara ini nggak cuma sekedar dipakai untuk pembangkit listrik tenaga uap ya, tapi juga ada produk lain ya, produk jadinya yang mana itu juga bisa ningkatin permintaan untuk batu bara. Ya, jadi ya buat teman-teman yang lagi pegang saham PTBA, ya berharap aja proyeknya ini berhasil gitu ya. Dimana kalau misalnya ini berhasil, ini bisa ningkatin permintaan dari batu bara. Ya, ini juga bisa jadi jalan untuk PTBA ini masuk ke bisnis hilirisasi batu bara. Jadi dia nggak cuma jual batu bara, tapi juga jual produk jadi dari batu bara. Dan itu tentunya dalam jangka panjang bisa jadi potensi pertumbuhan yang bagus baik untuk bisnisnya PTBA maupun untuk komoditas batu bara. Nah, sekarang kita bakalan hitung ya berapa sih harga wajar dari saham PTBA, dan kita bakalan pakai metode min, per, dan PBV. Dimana di metode ini kita bakalan hitung harga wajarnya PTBA itu berdasarkan berapa sih rata-rata dari PBV dan rata-rata dari pernya PTBA dari beberapa tahun terakhir. Nah, di sini gue nggak bakalan pakai metode discounted cash flow atau discounted dividend model. Ya, kenapa gue nggak pakai itu? Karena PTBA ini kinerja dari cash flow-nya, kinerja dari earnings-nya, kinerja dari dividennya, ya beberapa tahun terakhir ini cukup fluktuatif karena terpengaruh harga batu bara. Ya, jadi untuk memprediksi ke depannya itu agak sulit, ya. Dan menurut gue nih, kemungkinan untuk meleset jauhnya itu lebih besar. Jadi kalau misalnya kita pakai metode discounted cash flow sama discounted dividend model, ya kemungkinan untuk melesetnya itu menurut gua akan lebih besar. Ya, jadi untuk sebisa mungkin lebih mendekati, lebih akurat ya, gua pakai metode min, per, dan PBV untuk ngitung harga wajarnya PTBA. Ya, di sini kita bisa lihat teman-teman ya datanya ya. Untuk min PBV PTBA ada di 1,57, ya ini min PBV dari 5 tahun terakhir. Sedangkan untuk min per 5 tahun terakhir itu ada di 6,32. Nah, untuk book value per share-nya PTBA ada di 1704 ya. Terus untuk earnings per share itu ada di 338. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, tadi kita udah bahas ya PTBA ini untuk net profit-nya ini ngalami penurunan yang signifikan ya. Earnings per share-nya pun ini juga ngalami penurunan yang signifikan. Tahun lalu itu ada di sekitaran 440.
gitu ya. Jadi keep in mind bahwa earnings per share-nya ini mengalami penurunan yang signifikan. Nah, dengan metode min per dan PBV ya, di mana kita hitung nih harga wajar PTBA dengan rata-rata PBV dikali dengan book value per share ya, dan juga untuk pernya, rata-rata pernya itu dikalikan dengan earnings per share ya, kita dapat di sini untuk harga wajar berdasarkan per ya, itu ada di 2141. Jadi harga wajar per itu adalah min per dikali earnings per share. Sedangkan untuk harga wajar PBV itu ada di 2676 gitu ya, yang mana untuk harga wajar PBV didapat dari min PBV ya, PBV rata-rata dikali dengan book value per share yang sekarang gitu ya. Nah, di sini kita dapat harga wajar berdasarkan per itu ada di 2141, harga wajar berdasarkan PBV ada di 2676. Nah, kalau kita hitung ya, harga wajar rata-ratanya itu ada di 2409 atau kita bisa buatkan 2410. Nah, jadi dengan harga wajarnya saham PTBA ada di 2409 atau 2410, di harga sekarang di 2410 ini pas banget ya, ada di harga wajarnya. Jadi PTBA di harga sekarang ini lagi fairly valued, teman-teman ya. Jadi pas ada di harga wajarnya. Nah, ini sebenarnya teman-teman bisa pertimbangin sendiri ya, mau beli atau enggak gitu ya. Untuk PTBA ini ya, ketika dia pas banget di harga wajarnya, kalian mau beli atau enggak itu keputusan kalian. Karena ada aja gitu ya yang memang mau beli di harga wajar pas pun nggak apa-apa beli gitu ya. Tapi kalau gue pribadi ya, gue mau pakai margin of safety gitu ya. Dan kalau teman-teman notice ya, di video-video sebelumnya di mana gue bahas PTBA ya, harga wajar PTBA itu biasanya gue itu ada di sekitaran 2.700 sampai 2.800 sampai sekitaran 3.000-an. Nah, kenapa bisa turun harga wajarnya sekarang cuma 2.400 dari sebelumnya 2.800? Penyebab utamanya itu udah pasti karena labanya yang mengalami penurunan, teman-teman ya. Jadi ketika kemampuan PTBA untuk cetak profit itu mengalami penurunan, otomatis itu juga akan ngebuat harga wajarnya PTBA itu juga mengalami penurunan. Jadi wajar, teman-teman ya, kenapa harga wajarnya itu turun dari sekitaran di video-video sebelumnya ya. Gue suka bikin ya beberapa bulan sebelumnya atau tahun lalu, harga wajar PTBA itu bisa di sekitaran 2.700 sampai 3.000-an. Sekarang cuma 2.400. Kenapa bisa begitu? Ya karena memang labanya tahun ini itu mengalami penurunan yang cukup signifikan. Gitu ya. Jadi memang wajar aja kalau harga wajarnya turun, dan di harga sekarang ya, saham PTBA ini pas banget ada di harga wajarnya. Kalau gue pribadi ya, gue lebih suka untuk beli saham PTBA itu ada di harga margin of safety-nya. Yang mana untuk saham batubara ya, dengan dia saham cyclical, artinya kan potensi resikonya kan lebih gede ya. Jadi buat gue pribadi, kalau di harga wajar itu gue belum mau beli. Ya, kalau misalnya untuk saham-saham cyclical untuk invest jangka panjang, ya itu sebaiknya dibeli di harga margin of safety-nya. Nah, ini di sebelah kanan gue kasih teman-teman ya untuk harga margin of safety. Teman-teman bisa pertimbangin sendiri ya, kalian mau beli di harga sekarang atau mungkin kalian mau pakai margin of safety, itu terserah kalian. Ya, keputusan untuk beli saham PTBA itu ada di tangan masing-masing. Overall PTBA ini kapasitas produksi, angkutan, dan kapasitas penjualannya ini masih bertumbuh, yang mana itu ngebuat revenue PTBA bisa bertumbuh, tapi dengan pengeluarannya itu tumbuhnya lebih besar daripada revenue-nya, itu ngebuat labanya PTBA turun signifikan sampai 59%. Nah, kedepannya PTBA ini masih terus memperbesar kapasitas angkutan batubaranya, di mana dia ini ngebangun rel kereta api untuk ningkatin kapasitas untuk ngangkut, dan juga dia melakukan optimisasi untuk pelabuhan atau portnya. Terus PTBA ini juga udah mengembangkan solar power plant atau pembangkit listrik tenaga surya, dan dia kerjasama dengan beberapa BUMN lain untuk dia ini transisi ke bisnis renewable energy. Terus proyek hilirisasi untuk ngembangin batubara jadi artificial graphite dan anode sheet ini bisa jadi potensi pertumbuhan jangka panjang untuk PTBA kalau proyeknya berhasil. Dan untuk saham PTBA di harga sekarang ini tergolong fairly valued atau pas banget ada di harga wajarnya. Oke, jadi itu dia. Gimana sih kondisi terbaru dari PTBA, gimana prospek kedepannya, dan berapa sih harga wajar untuk saham PTBA? Nah, menurut kalian gimana nih untuk saham PTBA ini? Bagus nggak sih sebenarnya untuk investasi jangka panjang untuk kedepannya? Kalau misalnya kalian punya opini, kalian punya insight lain tentang PTBA, boleh banget kalian share di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi insight tambahan buat gua dan juga buat penonton yang lain.
Nah, kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like, bagiin video ini ya ke teman-teman kalian ya, dan jangan lupa juga untuk kasih super thanks supaya gue makin semangat untuk bikin konten yang terbaik buat kalian. Disclaimer, ini bukan ajakan untuk jual beli, ini cuma analisa dan opini gue aja. Jadi keputusan itu gue kembaliin ke tangan kalian masing-masing. Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.